Hai kamu manusia-manusia, bertemu lagi kita pada hari ini. Pada hari ini aku akan menyampaikan pesan-pesan yang sudah kalian dengar pada siang hari ini. Dengarkanlah setiap pesan, setiap nasihat, didikan, teguran yang kusampaikan melalui anak ini, pada sore hari ini, pada siang hari ini, pada waktu malam, dimanapun kalian berada. Dengarkanlah didikan nasihat dari Bapakku Yesus Maslohim, bahwa akhir zaman, tanda-tanda itu sudah digenapi. Berjaga-jagalah kalian, bertobatlah kalian, berwaspadalah kalian semua, karena dunia ini akan segera ditutup. Dunia akan segera ditutup. Dunia akan segera ditutup. Langit yang baru akan bermunculan, semuanya akan digenapi, dan kota 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun itu sudah ada. Berbahagialah mereka yang bisa masuk dalam kerajaan 1000 tahun itu. Dan celakalah mereka yang tidak percaya akan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudusku. Berbahagialah mereka yang dihina, yang dicaci maki oleh karena namaku, oleh karena kebenaran-kebenaran yang sudah disampaikan, yang akan disampaikan, yang terus disampaikan oleh malaikat-malaikatnya, oleh bintang-bintangnya, oleh siapapun yang kupakai, yang sudah kupanggil, yang sudah kupilih. Sedikit yang terpanggil, sedikit yang terpilih juga. Maka dari itu, di masa-masa pemurnian ini, kalian harus menjaga hati kalian, menjaga mulut kalian, tangan kalian, mata kalian, hati kalian, semuanya. Lepaskanlah hawa nafsu kalian, lepaskanlah kedagingan kalian, lepaskanlah semua yang ada pada kalian. Tetapi jangan kalian lepaskan kebenaran yang sudah kalian dengar dari Bapakku Yesus Maslohim melalui hamba-hambanya, melalui hambaku yang saat ini sedang berbicara. Percayalah kalian, bertobatlah. Jangan kalian hanya mencari berkat, dan berkat. Tetapi carilah perkenanan dari Bapakku Yesus Maslohim. Jangan kalian keraskan hati kalian ketika kalian mendengar suara Bapakku Yesus Maslohim. Rendahkanlah diri kalian, rendahkanlah kalian hati kalian di hadapan Bapakku Yesus Maslohim serendah-rendahnya. Maka akulah yang akan meninggikan kalian, bukan kalian yang akan meninggikan kalian. Tetapi celakalah mereka yang sombong, yang meninggikan dirinya di hadapan Bapakku Yesus Maslohim. Ketika kamu berdosa, jangan kamu katakan kamu tidak berdosa, kamu tidak memiliki dosa. Jangan kamu katakan seperti itu. Introspeksi dirilah atas apa yang sudah kalian lakukan di masa muda, di masa lalu, di masa kecil, semuanya. Apa yang sudah kalian lakukan, kalian itu manusia berdosa. Jadi lebih baik lihat diri balok yang ada di mata kalian. Jangan lihat terus balok yang di mata orang lain. Kalian berdosa, kalian semua manusia berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Maka dari itu bertobatlah, introspeksi dirilah selagi masih ada kesempatan untuk hari-hari kalian yang saat-saat ini. Karena hari-hari sudah sangat-sangat jahat. Kalian tidak tahu kapan waktu kalian akan dipanggil, baik itu dalam keadaan meninggal atau dalam keadaan pengangkatan. Maka dari itu jangan jangan jenuh untuk mendengar pesan-pesan dari Bapakku Yesus Maslohim. Aku tahu kalian sudah bosan mendengar pesan-pesan dari Bapakku Yesus Maslohim tentang kedatanganku, tentang akhir zaman, tapi tidak kunjung terjadi. Itu akan segera terjadi. Maka dari itu bertobatlah, berjaga-jagalah, berdirilah teguh, bertahanlah di masa kesusahan. Kelaparan sudah ada, kekeringan, kalian tidak tahu kapan akan turun hujan, bukan? Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah. Ketika kamu disakiti oleh anakmu, ketika kamu disakiti oleh suamimu, siapapun itu, ingat, itu tabur tuai. Itu semua aku izinkan juga kepada kalian, supaya kalian bertobat, supaya kalian lebih datang lagi kepada Bapakku Yesus Maslohim. Rendahkan diri kalian, jangan kalian sombong, jangan kalian angkuh, dan jangan menganggap kalian bijaksana, jangan kalian menganggap kalian pintar, jangan kalian menganggap diri kalian itu tidak berdosa. Semua manusia itu berdosa, sayang. Lucu sekali ketika aku mengutus hamba-hambaku untuk menyampaikan berita pertobatan kepada mereka. Mereka mengatakan bahwa apa dosaku, apa salahku, aku tidak berdosa, aku begini-begini. Hei, yang tahu kalian berdosa itu siapa? Ya Tuhan, Bapakku Yesus Maslohim. Maka dari itu aku lebih suka kalian mengaku dengan mulut kalian, dengan hati kalian. Mulut, hati, pikiran itu harus sinkron. Tidak boleh tidak sinkron. Hati kalian, ketika kalian melakukan suatu dosa, hati kalian menduduh kalian itu berdosa. Misalnya, suatu contoh, ketika kamu sudah membunuh orang lain, kamu bisa berbohong kepada manusia bahwa kamu tidak membunuh orang itu. Tetapi aku tahu kamu yang melakukannya. Hatimu itu tertuduh. Ada perasaan yang membuat kamu tidak nyaman. Maka dari itu bertobatlah selagi Bapakku Yesus Maslohim masih menegur kamu. Jangan kamu bilang kamu tidak berdosa. Kamu bisa membodohi manusia, kamu bisa menipu manusia, tetapi aku tidak bisa kamu tipu. Hai anak-anakku yang kukasihi, terimalah teguran, didikan, nasihatku. Barang siapa yang kuhajar dan kutegur, dia sangat kukasihi. Jadi berbahagialah kalian yang saat ini masih menghadapi suatu pergumulan hidup. Entah itu pergumulan hidup apapun. Jangan kamu salahkan anakmu, jangan kamu salahkan mantumu, kamu jangan salahkan siapapun. Semua itu kuizinkan. Ingat, tabur tuai itu selalu ada. Ketika kalian hidup, kalian mati, semua itu ada tabur tuai. Maka dari itu, ketika kamu mati, pikirkanlah kemana kamu pergi, ke surga kah atau ke neraka kah? Aku sudah jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun
Dari dulu sampai sekarang aku sudah memberitahukan, bahkan sangkakalaku sudah kubunyikan pada tahun 2015 lalu. Itu merupakan peringatan bagi bangsa-bangsa, bagi anak-anakku yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini. Jangan kalian lengah, jangan kalian tertidur akan dunia ini. Semua sudah kugenapi, dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan di dalam kitab Wahyu pun aku sudah menggenapinya. Berjaga-jagalah, bertobatlah, hai manusia-manusia, hai ular-ular beludak, beritakanlah firman Tuhan, beritakanlah kebenaran firman Tuhan. Jangan kalian selipkan pakai kedagingan kalian. Jangan kalian takut untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jangan kalian takut untuk ditinggalkan oleh manusia-manusia. Lebih baik kalian ditinggalkan oleh manusia daripada ditinggalkan oleh Bapakku Yesus Mesem, daripada ditinggalkan oleh Roh Kudus. Ingat itu. Karena kalau Bapakku Yesus Mesem sudah meninggalkan kalian, kalian tidak ada apa-apanya lagi di hadapan Bapakku Yesus Mesem. Kalian sudah seperti garam yang tidak ada rasanya lagi, yang sudah asin, yang sudah tidak asin lagi dan tawar. Itu, ketika kalian menghadapi suatu pergumulan hidup, itu kuizinkan. Karena aku tahu kalian itu kuat menghadapinya. Jadi, jangan kalian mau minta mati. Lucu sekali manusia-manusia ini minta mati. Sudah pede sekali mereka. Ketika mereka mati, mereka makan masuk surga. Hei manusia, siapa yang bilang kalian mati masuk surga? Tidak, manusia mati tidak banyak yang masuk surga, melainkan banyak yang masuk neraka. Karena apa? Karena mereka semasa hidupnya tidak mau bertobat, tidak mau mendengarkan didikan nasihat yang sudah kusampaikan melalui orang-orangnya, melalui saudaranya, melalui siapapun. Jangan seperti orang kaya yang masuk neraka itu. Mereka, nabi-nabiku dulu sudah menyampaikan pesan itu kepada orang kaya itu, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dan ketika dia mati, dia masuk masuk neraka. Tapi si orang ini, orang kaya ini ya, dia mau supaya saudara-saudaranya itu mendengar kebenaran itu, tetapi sudah terlambat semuanya. Maka dari itu, selagi kamu masih sehat, bugar saat ini, dengarkanlah didikan nasihat, bertobatlah setiap hari. Bertobatlah setiap hari. Dari pagi, siang, sore, malam, kamu beraktivitas, kamu berkata-kata, kamu sudah banyak triliunan kata, triliunan sikap yang kamu lakukan. Kejahatan manusia sudah sampai ke tahtaku. Sampah-sampah sudah ada di atas tahtaku. Betapa hancurnya hatiku, betapa baunya sekali surgaku ketika mencium bau-bau kejahatan, ketika mencium bau-bau dosa-dosa mereka. Tapi dengan pede mereka bilang, aku akan mati masuk surga. Hei, tidak. Sekalipun mereka dibunuh ya, tidak semua orang yang dibunuh itu masuk surga. Sekalipun orang-orang bilang itu dia mati, dibunuh, dia selama hidupnya dia berbuat baik. Tidak semua orang yang dibunuh itu masuk surga. Hanya beberapa saja yang mati masuk surga. Karena semasa dia mau mati, dibunuh itu, ada beberapa orang yang hatinya condong kepada Bapak SAW, meminta ampun, bertobat. Karena rohnya sudah menyatu dengan Bapak SAW. Tapi ada ketika mau dibunuh, dia tidak minta ampun sama sekali. Dia tidak mau minta ampun, dia tidak mau bertobat sama sekali. Jadi kalian jangan mau dibodohi oleh manusia, oleh ilmu Illuminati, oleh apapun itu. Alam roh itu sudah selesai. Di alam roh sudah selesai. Sudah tidak per detik. Ingat itu, sudah tidak per detik. Ingat itu. Jadi bertobat, berjaga-jaga, berwaspada selalu senantiasa. Jangan kalian remehkan, jangan kalian lengah. Sekalipun kalian bosan mendengar tentang kapan sih Tuhan Yesus datang, bahkan ada yang berkomentar kapan Tuhan Yesus datang. Semua manusia tidak ada yang tahu, tetapi berbahagialah mereka yang bergaul karib dengan Bapa SAW. Ada kalanya aku memberitahukan mereka kedatanganku.